Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Jagat dan kali ini saya akan memberi sedikit tutorial cara routing, static routing. Static routing ini terbagi menjadi dua bagian dan terbagi menjadi dua cara juga. Static routing bisa dilakukan di GUI yaitu Winbox atau bisa dilakukan juga di CLI atau uh, comment. Dan static routing ini juga terbagi menjadi dua cara, yaitu static routing yang cara normal, memasukkan gateway dan destination secara normal, dan yang kedua dengan cara masukkan destination yang dengan 00, pokoknya ntar kita lihat aja. Dan static routing ini membutuhkan dua router atau lebih ya, dan di sini kita akan memberi contoh cara static routing menggunakan yang paling simpel dulu deh, dua router. Dan di sini static routingnya ini kita mungkin bisa mulai dari CLI dulu ya. Nah, di sini anggaplah static routing ini kita anggap ini adalah gedung lantai satu, gedung lantai satu. Nah, di sini bisa lihat gedung lantai satu. Bar. Nah, di sini saya lihat ya gedung lantai satu. Di gedung lantai satu ini, di sini ada router satu dan PC satu. Nah, di sini bisa kita duplikat sini. Duplikat. Nah, di sini tertulis ya gedung lantai 2. Anggaplah di lantai 1 dan lantai 2 terdapat router masing-masing. Di lantai 1 ada MikroTik 1, di lantai 2 ada router 2. Nah, kita bisa konfigurasi bagaimana laptop di lantai 1 dan laptop di lantai 2 itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling ping lah itu. Bisa saling mengirim file, bisa saling berkomunikasi tanpa adanya, maksudnya tanpa hanya dengan LAN saja. Nah, di sini bisa kita aktifkan dulu. Di sini saya menggunakan simulator VNG. Nah, di MikroTik 1 kita konfigurasi. Ini adalah router 1 atau gedung lantai 1. Nah, biasa masukkan login. Nah, di sini ada router 1. Nah, bagaimana cara konfigurasi menggunakan CLI? Pertama-tama tuh kita IP address Nah, IP address itu untuk mendapatkan IP kita, misalkan di sini IP root ether 1 yaitu MikroTik 1, kita anggaplah addressnya buat MikroTik, buat address IP address lokalnya itu kita masukkan 192.168.10.1. Jadi buat router 1 ya. Jangan lupa tambahkan ranknya /24. Interface-nya yang seperti tadi. Di sini kalau misalkan nyambungnya ke PC-nya Ether 1, jadi kita menggunakan Ether 1 sih. IP address print. Nah, kita lihat sini. Makasih normal. Dumah sebenarnya. Oh ya. Nah, IP address. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di address Ether 1 hanya ada di interface 1, di interface Ether 1 hanya ada IP 192.168.10.1 seperti yang kita setting tadi. Nah, setelah kita membuat IP Ether, lalu selanjutnya kita akan membuat gateway. Apa itu gateway? Gateway itu seperti ini. Gateway ini adalah pintu exit paling terdekat dengan router lawan. Nih, seperti ini. Ini adalah jalur antara
PC dan mikrotik di Ether 1. Nah, Ether 2 ini adalah kita pasang kabel dari Ether 2 ke Ether 2 mikrotik musuhnya. Mikrotik lawan. Nah, di sini kita pasang gateway agar bisa jalan komunikasi antar Ether 2 dari Ether 2 belah mikrotik. Nah, kita pasang gateway sini. Sebelum itu kita bisa konfigurasi sini. IP address address gateway, contohnya kita mau pasang gateway 10 10 10 1 10 10 10 atau 30 karena kita bisa menerapkan sistem scalability ini. Scalability 130 karena biar pas aja. 130 interface Ether. Berarti ini Ether berapa yang nyambung sini? Ether 2 betul, itu tambah Ether 2. Nice. Mantap. Ya udah konfigurasi router di bagian router 1. Router 1 kita ada konfigurasi CLI. Nah, mungkin IP kita bisa masukkan lagi IP address print. Nah, di sini kita bisa lihat gateway dan IP itu biasanya. Nah, jika sudah kita konfigurasi router 1, lalu kita bisa menggunakan konfigurasi router 2. Ini contohnya ini adalah router 2 atau bisa bilang router 2. Bisa tambah teks di sini. Teks. Di sini gateway-nya 10 10 10 1, biar enggak lupa. Nah, di sini gateway-nya 10 10 10 10 1. Nah, di sini kita ketik lagi di sini. 10 10 10 2. Nah, di sini. Ini gateway ya. Bisa IP biar kita nggak bingung aja. Bisa IP. Dari jaringan satu ke jaringan lain melalui router. Seperti ini topologinya ya guys ya. Nah, jadi dari PCP harus bisa ngeping atau ngirim data. Sabar sebentar. Dan melalui lihat. Yes. Teks. Ini 122 atau 8 10 1 10 0 114. Ya, contohnya adalah IP dari lantai 1 ya. Nah, tutup bracket sini. Ini adalah IP dari lantai di gedung lantai 2. Nah, saya agak topologi seperti topologi ya. Jadi PC dari lantai 1, kantor lantai 1 bisa komunikasi dengan PC kantor lantai 2. Seperti itulah. Nah, kita bisa lihat sih, di sini adalah telnet router 2. Nah, kita seperti biasa tambahkan dulu adresnya, address 92 atau 8. Kita lihat aja IP-nya berapa? 20 ya. Tambahkan gitu. IP router 1 24. Interface-nya Ether. Kita lihat Ether berapa? Ether 1 tulis Ether. Nah, jika sudah kita tambahkan lagi IP address gateway-nya berapa gateway? Select gateway-nya 10 10 10 2. 10 10 10 2 30 seperti biar kita samakan dengan gateway router 1. Gateway antar gateway IP dan ring-nya harus sama. Kelas dan ring-nya harus sama agar bisa saling berkomunikasi. Jika sudah bisa sudah kita colokan antar kedua belah pihak router, kita bisa tembak routernya jika rank dan IP sama, ranknya sama. Interface Ether 2. Nah, jika sudah kita bisa cek sini IP address print. Maaf, bisa kita lihat IP address Nah, di sini ini normal nih. IP address-nya kita lihat di sini. Nah, jika sudah kita bisa bandingkan dengan kedua belah router, pihak router. Jadi kita aktifkan dulu ya. Nah, di sini adalah kita bisa biar gampang aja. Di sini ada konfigurasi router 1, ada router 2. Nah, jika sudah melakukan semuanya itu, kita bisa udah setting IP address. Nah, kita setting IP ya seperti ini, di IP seperti ini. Nah, kita bisa masuk konfigurasi routes. Nah, routes itu bisa IP routes address destination apa destination address seperti artinya destination address kita bisa itu it mean like
destination address, tempat tujuannya apa tujuannya. Jadi router 1 mau tujuan remote-nya kemana, mau tujuan komunikasi kemana. Nah, karena tujuannya ke arah router 2, jadi kita masukkan destination address ya ke itu IP dari router 2. Nah, kita ketika seperti ini 192.168, apa IP router 2 20, harusnya kan satu. Namun ada cara biar kita bisa 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 berkomunikasi, tapi bisa kita bisa konfigurasi ke IP ini, IP yang router ini keseluruhan. Jadi cara seperti 0, kita ketik di kelas C-nya 0/24 seperti 0/24. Nah, seperti itu sudah kita tambahkan gateway. Nah, ini adalah gateway-nya itu adalah kayak exit. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita konfigurasi gateway mana, gateway jalan masuk ke router lawan paling dekat dengan router kita. Nah, di sini kita lihat si gateway kita adalah 10/10/10. Ini jalan router lawan masuk ke router kita, masuk ke arah kita. Nah, apa jalan paling dekatnya? Apa IP gateway paling dekat dengan router lawan? Itu ini 10/10/2. Jadi si router ini berkomunikasi, si IP ini ngeping mau komunikasi sama ini, dia melewati router kita melewati gateway musuh dan masuk ke router musuh dan langsung bisa komunikasi dengan laptop lawan seperti itu. Jadi kita masukkan di sini gateway-nya 10/10/10/2 ya. Bentar, kita bisa lihat IP root print. Nah, di sini ada tulisannya aktif static. Duh, IP address, IP root remote nomor 1. Nah, IP root print. Nah, di sini ada aktif static. Kenapa namanya aktif static? Ini namanya flag. Di sini ada lambang-lambang namanya flag. Kita sebutnya flag. Nah, flag ini menandakan bahwa penanda gampangnya ada singkat-singkatannya. Kalau sini ada ADC, yaitu Active Dynamic Connected. Dynamic yang artinya otomatis DHCP. Nanti nama tulisannya aktif static karena static itu adalah IP yang kita setting sendiri. Kenapa namanya ini adalah routing static. Aktif static. Seharusnya router 1 sudah bisa komunikasi dengan router 2, namun router 2 tidak bisa komunikasi dengan router 1. Nih, kita coba ping 192.168.20.1. Nah, di sini sudah bisa saling ping, sudah bisa ping. Namun jika kita lihat di router 2, nah router 2 pasti belum bisa ping ke router 1. Nah, di sini maaf. Nah, lihat no route to host karena di router 2 belum kita konfigurasi bagaimana cara routing router 1. Nah, routing ke router 1. Nah, sekarang kita tambahkan routing ke router 1-nya. Di sini kita lihat IP root print. IP root IP root. Nah, di sini belum ada aktif statiknya karena kita belum konfigurasi IP roots yang mau kita komunikasi dari router 2 ke router 1-nya. Jadi kita tambahkan sini IP roots at destination address. Apa destination komunikasi router 2 ke router 1? Nah, destination siapa? Destination-nya itu adalah router 1. Jadi kita tambahkan IP router 1-nya 192.168.10. Nah, kita taruh 0 sini agar keseluruhan 24. Terus gateway-nya. Apa gateway paling dekat jika kita mau komunikasi dari router 2 ke router 1? Gateway-nya adalah melewati gateway router 1. Jadi seperti router PC2 pengen komunikasi ke PC1, jadi dia melewati router dulu, ntar router keluar lewat gateway dia sendiri, ntar masuk ke gateway musuh. Nah, ini gateway yang kita copy ini 10/10/10/11. Nah, kita tulis di sini gateway 10/10/10/1. Das. Nah, IP root print. Nah, di sini kita bisa lihat sini aktif static. Nah, seharusnya normalnya kedua belah pihak router itu bisa saling komunikasi. Kita bisa ping 92.168.20.1. Nah, di sini udah bisa ngeping ya. Jadi kita ping lagi 92.168.10.1.
Nah, di sini bisa sambung. Bagaimana caranya kita Jika kedua belah pihak router sudah bisa saling ping, artinya kedua belah pihak PC sudah bisa saling ping juga. UI. Sebenarnya bisa dengan VRI, cuma VRI itu Bisa seperti ini. sedikit ribet. Jadi kita coba UI. Ini adalah Nah, kan di bikin sini tadi lihat ya. Di sini ada PC 1, di sini ada PC 2. nah kan ada internet nih di Nih, jadi nanti kita tambah IP. sebenarnya kita bisa Kita bagaimana cara mengonfigurasi konsol? Di DHCP sini PC ini menggunakan di CLI, kita menggunakan konfigurasi konsol. Bagaimana cara mengonfigurasi konsol? Menambahkan IP dengan konfigurasi konsol. Cara seperti ini. IP ini router 1, PC1 mau nyamain ke IP router 1 dengan secara statik. Kita harus samakan IP-nya 192.168.10.1. Karena satu udah dipakai oleh router, kita pakai IP 2. Jangan lupa tambahkan strength-nya slash, lalu langsung tambahkan gateway ya. Gateway-nya apa? Gateway dari PC. Gateway dari PC dan gateway dari router sangat berbeda. Nih, sudah seperti ini. Nah, ini adalah gateway dari router. Dan ini adalah gateway dari PC. PC gateway-nya adalah IP router. Router gateway-nya adalah IP-nya sendiri dan IP router lawan. Jika kita ingin menambahkan gateway di PC, maka kita harus menambahkan gateway dari router kita. Di sini apa IP router kita? Jadi PC1. Di PC1 gateway apa IP-nya adalah 192.168.10.1. Seperti ini. Lagi checking. Nah, di sini sudah tertambah IP dan gateway-nya. Lalu kita lihat PC2. Lakukan hal step yang sama 192.168.20. Karena ini PC2, kita tambahkan IP dengan routernya dia 22/24. Gateway-nya 192.168.21. IP router dari router 2. Ether. Maaf. IP 192.168.21. Nah, lagi checking. Jika sudah tertambah, mari kita cek PC1. PC1 adalah ping. Kita ping ke PC2. Apa IP PC2 atas 92.168.22 sesuai dengan IP PC musuh. Kita ping. Nah, ini sudah bisa terping ya, terkoneksi nih. Oke, kita ping dari PC2 ke PC1. Ping 192 atau 68 10 10.1 Nah, di sini udah bisa saling terkoneksi, ada bisa saling berkomunikasi. Cuman bagaimana cara kita memastikan walaupun sudah saling bisa berkomunikasi, di sini masih bisa adanya terjadi salah jalur. Salah jalur, mungkin dia menggunakan jalur yang mana. Jadi bagaimana cara kita memastikan 100% bahwa bahwa ping dari PC1 ke PC2, PC2 ke PC1 dia menggunakan jalur router, bukan jalur yang lain. Cara seperti ini. Di sini kita terus trace, bukan ping. Trace 192.168.20.22. Di sini kita tulis trace 192.168.10.2. Oke, enter sini. Nah, kita bisa lihat sini jalurnya kemana. Jadi begini cara bacanya. Ini IPv1 dia ngeping ke gateway dari router 2 lalu berkomunikasi ke PC2 di sini. Lalu sama juga seperti ini, PC2 berkomunikasi dengan gateway router 1 lalu berkomunikasi dengan PC1. Nah, begitu cara kita mengecek. Begitulah cara routing statik dengan yang mudah dan aman. Dari gedung 1 hingga ke gedung 2 level 2. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua cara routing buat routing statik. Cuman routing statik yang satu ini mungkin kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Jadi seperti ini. Di sini di mikrotiknya, di mikrotik 1, ini adalah mikrotik 1 nih. Nah, kita buka jawabannya nih. Di mikrotik 1, mikrotik 2. Nah, ini mikrotik 2.
Jadi kita ganti di IP roots-nya print. Nah, di sini ada IP roots seperti yang saya bilang tadi. Jikalau A0 0/0 artinya keseluruhan rank. Bagaimana jika 0.0.0/0 0.0.0/0 bisa. Ini mungkin tatanya karena bukan tatanya juga karena faktanya kalau jika 0000 artinya itu kita bisa berkomunikasi dengan semuanya keseluruhan. Jadi sini kita edit IP root set number 2 nomor 2 eh destination address ya. Kita ganti menjadi 0.0.0.0 tapi root print static. Oh maaf, tapi nah di sini 0 124 number nomor 0 IP root print. Nah lihat nih harusnya router 1 bisa ping router 2 sekarang karena dia mencakup router dari mencakup komunikasi dari 0000 artinya keseluruhan. Coba ping 192 128 22. Nah di sini mungkin itu ada kekurangan dari routing 0000 karena mungkin emang ada bug terjadi di saya lebih sering menggunakan routing yang biasa ini, menggunakan routing yang normal yang kita masukkan IP-nya secara manual, IP-nya secara detail dan benar. Dan mungkin cukup segitu saja dari saya tentang routing statik menggunakan mikrotik. Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.